melakukan ujian online, kemudian dapat menjawab pertanyaan melalui internet. Banyak sekali perusahaan ataupun Open University dan sistem PJJ yang telah diterapkan, salah satunya di Cisco. Misalnya kita sebagai bidang IT ya di jaringan, apabila kita ingin mengikuti ujian online untuk dapat memperoleh gelar CCNA, maka harus dilaksanakan ujian online dan sistemnya telah PJJ. Jadi peran dosen di sini sangat banyak dan yang kami tangkap ada 4. Ya mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma dulu, lanjut dikaji sebentar. Dengar dulu mas. Dikaji. Good ya, sudah siap jadi dosen baru PJJ ya, bisa memegang itu ya. Awas kalau kaji sudah ada dosen PJJ. Silakan. Untuk manusia sabar ya. Beliau sabar, anak sabar. Ini bahan ajar PJJ-nya. Silakan. Baiklah, saya dari BKJ. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana bahan ajar dalam pendidikan jarak jauh. Bahan ajar yang dapat digunakan dalam pendidikan jarak jauh sebenarnya menurut kami dapat bahan ajar digunakan dalam pendidikan jarak jauh yang diperlukan dan sesuai dengan kompetensi yang dapat diajarkan dengan sistem PJJ. Tetapi materi yang membutuhkan praktek menurut kami kurang efektif untuk diterapkan dalam PJJ karena untuk praktik sendiri harus diterapkan secara langsung dan melalui tatap muka secara langsung. Karena jika memang bisa digunakan media seperti YouTube, video, flash dan lain-lain, tetapi kurang efektif karena kemampuan semua mahasiswa itu tidak sama. Jadi jika mensamaratakan maka kemampuan yang tidak sama sehingga hasilnya pun tidak sama. Maksudnya ketika kalau operasi praktek mana sebagai videonya dia langsung operasi kan? Iya. Sekian. Itu aja. Oke, terima kasih. Langsung ya yang dari ya. Jadi kalau kuliah di batas waktu begini saya. Bapak lagi asik dari kuliah menanggapi, mengomentari. Harusnya bukan dari aja juga, benar. Semua bisa mengomentari itu. Saya bantu ibu, jadi keluarnya. Jangan melorot. Oke. Wah, mantap ini. Ada diagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok TMB menyampaikan media penyampaian yang akan dilakukan di PJJ. Menurut kami cara penyampaiannya ada 2. Di sini melalui internet. Di sini ada aplikasi chatting, social network, email, blog, website e-learning, misalnya Moodle atau dan yang lainnya. Kemudian cara penyampaian yang kedua adalah audio atau video. Selanjutnya untuk media penyampaiannya sendiri dari media elektronik bisa menggunakan PC, laptop, handphone, iPad atau tablet, CD atau DVD. Kemudian untuk media tradisional, meskipun di sini PJJ, tapi ada kalanya masih menggunakan media tradisional karena bisa dimungkinkan modulnya bersifat rahasia atau tidak bisa mengkoneksi dengan internet, maka bisa menggunakan pengiriman barang. Good point, reviewer punya potensi kan nggak? Silakan. Singkat. Daripada silakan. Untuk ini kan, untuk semua jurusan yang tadi baru maju, Ya. TIKes, TKJ sama teman-teman dari TMD. Jadi begini, untuk pembelajaran jarak jauh kan kita tidak bertatap muka secara langsung. Ya. Kita hanya bertemu lewat media. Terus bayangan saya itu kalau kita belajarnya nggak secara langsung, pasti ada perbedaan kalau belajar secara langsung Pak ya. Kalau Bapak kan secara langsung bisa memotivasi saya jika saya tidak bisa menjawab pertanyaan atau malas mengerjakan tugas terus sebagainya. Sedangkan kalau proses pembelajaran jarak jauh itu tidak ada kontrol Pak, kontrol ini Pak yang secara efektif gitu Pak. Jadi
yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Ustaz tadi sebenarnya untuk konsentrasi untuk TIK sih. Ya, silakan berikan. Nah, Lurus deh. bagaimana cara Anda supaya dosen itu mampu memotivasi mahasiswa agar lebih giat dalam mengikuti pembelajaran lewat PJJ. Terima kasih. How to motivate PJJ students? Karena dia jauh dari kita, apalagi dia tinggal di daerah sekarang. Ya, daerah sekarang, yang semuanya serba susah. Bagaimana Anda sebagai dosen PJJ memotivasi? Siapa yang dosen tadi? Motif, silakan. Bagaimana sebagai dosen? Oh, anakku sayang. Kan anak jagoannya nih. Coba, apa kira-kira? Ada siapa bantu? Memotivasi semua belajar mahasiswa PJJ sebagai dosen. Memotivasi mahasiswa itu dengan diberikan materi, jadi materinya itu materinya itu sedikit diperbanyak dan referensinya juga diperbanyak, kemudian diberikan modul juga, terus ada juga contoh-contoh video atau audio yang lain. Ya, bagus. Sekretariat tambahin silakan. Lu masih harusnya close tadi dulu, bakal menurut saya berpikir bukan dia kalau dia utamakan gimana itu cuma. Kalau tadi dengan menambah modul, tapi kalau motivasi itu bukannya diartikan dengan menambah materi atau dengan menambah modul itu malah akan menambah down. Jadi kalau misalnya memotivasi menurut saya dengan berkomunikasi secara langsung, baik itu dengan chatting segala macam. Semua tidak salah. Kalau saya bicara bukan sebagai pakar PJJ.